Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Izin perkenalkan diri, nama saya Bagus Muhammad Nugraha dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit menular seksual, di mana untuk pembahasan hari ini saya akan menyampaikan tentang pengertian AIDS, HIV, dan cara pencegahan penyakit tersebut. Nah, masuk saja kepada materi yang pertama, itu tentang HIV AIDS. Apa itu HIV AIDS? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar tentang HIV AIDS, di mana definisi AIDS, singkatan dari AIDS tersebut, Acquired Immune Deficiency Syndrome, atau dapat dijelaskan AIDS yaitu kumpulan atau penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Pengertian dari AIDS tersebut yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau yang diwarisi. Penyakit ini menyerang kekebalan tubuh seseorang, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Penyakit AIDS sampai sekarang belum ada obatnya. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan sampai penyakit ini menyerang kepada tubuh kita semua. Sedangkan definisi HIV. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kedua definisi, mulai dari HIV dan AIDS, saya bisa menyimpulkan, jadi AIDS menyerang kekebalan tubuh manusia, yaitu sistem pertahanan tubuh terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh memerangi infeksi. Jadi, tubuh kita memiliki sel-sel putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih ini melindungi kita dari jatuh sakit. Sedangkan HIV menyerang sel darah putih, merusak dinding sel darah putih dan masuk serta merusak bagian dalam sel. Sel yang dirusak menjadi lemah dan tidak mampu melawan kuman penyakit dan mudah terserang penyakit. Sekarang ke materi selanjutnya, seperti apa gejala penyakit HIV/AIDS? Tahap pertama, orang yang terinfeksi virus HIV akan mengalami sakit mirip flu. Kemudian beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan akan mengalami flu tersebut. Tahap kedua, setelah gejala yang awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Dalam periode ini, terinfeksi HIV berlangsung dapat menimbulkan gejala
Nah, gejala virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Tahap ini dapat berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Dan tahap ketiga, tahap ini disebut juga sebagai tahap HIV simptomatik. Apabila pengidap HIV tidak mendapat penanganan tepat, virus akan melemah tubuh dengan cepat. Nah, pencegahan penyakit HIV/AIDS untuk yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Nah, pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Nah, kalian jangan coba-coba untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah. B. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami istri sendiri. Tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. C. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan alat kondom secara benar dan konsisten. D. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. 2. Pencegahan penularan melalui darah. Yang A. Transfusi darah. B. Penggunaan produk darah dan plasma sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma atau cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. 3. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. A. Berikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misal keluarga, teman-teman, tetangga, dan lain-lain. Jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang HIV/AIDS, langsung diperbaiki dengan cara yang benar. C. Mengusulkan adanya diskusi atau seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV/AIDS. D. Tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. C. Selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obatan terlarang. F. Menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan. G. Sebaiknya tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, alat tato, pisau, cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. H. Selalu membersihkan peralatan medis atau non-medis, khususnya yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. Sekian pelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.